tahap keempat tadi itu baru pembibitan. Artinya bibit media itu dimasukkan ke dalam backlog yang ini tadi. Ini namanya backlog ya, dimasukkan ke dalam bibit ini. Nanti teknis bisa dilihat pada prakteknya ya, dimasukkan ke sini. Itu tahap inokulasi. Setelah inokulasi, kemudian nanti diinkubasi seperti yang di belakang. Itu dibiarkan pergerakan miselium itu berkembang. Salah satu penentu keberhasilan budidaya jamur tiram adalah ketekunan dan kebersihan dalam melakukan proses pembudidayaannya, baik kebersihan tempat, alat, maupun pekerjanya. Selain itu, pembudidaya jamur tiram juga harus memperhatikan suhu dan kelembapan ruang agar tetap pada standar yang dibutuhkan. Jika cuaca lebih kering, panas, atau berangin, tentu akan mempengaruhi suhu dan kelembapan dalam backlog sehingga air cepat menguap. Bila demikian, sebaiknya frekuensi penyiraman ditingkatkan. Jika suhu terlalu tinggi dan kelembapan kurang, bisa membuat tubuh jamur sulit tumbuh atau bahkan tidak berkembang. Hal yang tidak kalah penting lainnya adalah mengupayakan jamur mendapat sirkulasi udara yang segar untuk pertumbuhan jamur yang optimal. Walau budidaya dan perawatan jamur tiram sederhana dan mudah, pembudidaya pemula jangan sampai salah memilih bibit yang menjadi cikal bakal pertumbuhan jamur tiram. Pertama, yang kalau bagi pemula ya, baiknya pertama harus mencari tempat penyedia bibit yang bisa memberikan kenyamanan untuk bagi dia sendiri. Seperti bagi pemula itu kan banyak pengetahuan yang belum didapatkan, sehingga dia harus ada yang mentor. Artinya menjual bibit harus bisa menyiapkan penyediaan untuk pelatihan dan bimbingan. Kemudian ya pasar, pada umumnya itu tergantung pasar, karena banyak orang juga, ada juga orang menjual bibit murah tapi tidak bisa membantu untuk pemasaran dilepas. Jadi saya sampaikan bahwa yang dua itu saja, bahwa bisa menggaransi bibit kemudian bisa menggaransi pasar. Ya, kasus yang paling sering sih itu artinya tidak para pemula ini banyak banyak juga yang gagal. Dalam arti saya harus sampaikan ada yang gagal karena satu, mungkin basicnya para pemula itu pertama tidak bisa mengelola keuangan pada umumnya, sehingga tidak bisa membedakan mana ini modal, keuntungan, dan lain sebagainya. Sehingga ketika lanjut, biasanya untuk pembelian berikutnya sudah selesai. Itu untuk para pemula. Itu kesalahan yang paling banyak pada umumnya gitu. Tapi pada tahap tingkat keberhasilan merawat itu biasanya sukses. Ya, saya bisa garansi perkembangan atau potensi jenis jamur tiram ini sangat baik. Pertama, bahwa jenis jamur ini kita sebetulnya berbeda. Ya, perbedaan dengan kita dengan di Jawa mungkin kalau di flashback itu antara 3 tahun perbedaan dengan di daerah Jawa. Perkembangannya dalam arti kita lebih terlambat. Dalam arti kalau di Jawa itu pengolahan jenis jamur itu sudah banyak. Sedangkan pada tahap kita di Medan itu masih dalam tahap hanya bentuk gorengan, kemudian olahan sebagainya. Nah, peluang ini memang belum banyak diambil para pelaku ataupun ya para pemain untuk jamur ini, karena memang dalam bentuk segar saja bahwa peluang ini masih bisa diterima, sehingga peluang yang lain akan memang baik, karena kita juga belum merambah kepada keripik pada umumnya, kemudian belum juga seperti tepung atau penyedap yang seperti mantan teman di Jawa sudah ada pada tahap penyedap rasa jamur kaldu gitu. Itu belum ada. Jadi peluang itu masih panjang. Nah, pada tataran yang paling dasar bahwa jenis jamur ini adalah makanan yang sifatnya hortikultura yang tidak akan hilang, karena dia bukan seperti makanan pendukung. Karena jamur ini di sisi lain bahwa
eh, selain dari rasanya yang memang ya multi di di mulut kita, tetapi juga dia kayak akan manfaat di situ. Bahkan untuk vegetarian juga di Kota Medan ini banyak, karena bahwa proses pembuatan dan setelah panen itu justru dia organik. Itu daya lebihnya dibandingkan jenis jamur yang lain yang kita sama-sama tahu bahwa sangat sulit ditemukan makanan yang organik. Sebenarnya bisa banyak dimanfaatkan, seperti yang sudah ada di sini itu untuk ternak cacing. Jadi bahan ini jadi untuk komposisi ternak cacing, kemudian juga bisa jadikan kompos dengan tambahan-tambahan lainnya. Serta sebagaimana kita lihat sebenarnya peluang lagi itu kalau teman-teman di Jawa, kemudian bagian Lampung itu sudah jadi bagian dari bahan untuk ternak belut. Itu, tapi kita belum pada tahap itu karena masih bisa kita manfaatkan untuk ya kebutuhan sekitar kita. Saya sih secara pribadi tantangannya enggak ada sih, cuman ya mungkin kadang-kadang begini, komunikasi sebenarnya. Komunikasi yang kita sampaikan itu mungkin kadang-kadang daya serapnya para mitra itu beda, sehingga kadang-kadang di situ terjadi miskomunikasi yang biasanya itu biasa tentang perawatan itu. Kemudian kadang-kadang juga mitra kita ini sering setelah kita kasih tuntunan, dia mencari tuntunan yang lain, sehingga terjadi ada masalah di jamurnya, baru nanti akan bertanya sama kita lagi. Dan itu kadang-kadang seperti jadi yang sering jadi masalah komunikasi aja. Ya saya sih nggak berharap sih, cuma bercita-cita lah gitu. Kan kalau berharap berarti sama orang. Jadi kalau cita-cita saya, keinginan saya, yang jelas saya akan membudidayakan berbagai jenis jamur, tidak hanya tahap ini, sekaligus juga ya membuat produk olahan yang lebih bagus, tidak hanya bentuk baku. Mudah-mudahan ada rezeki bisa membuat ya restoran yang semuanya serba jamur. Menghasilkan jamur tiram bermutu dan berkualitas ditentukan oleh bibit yang digunakan. Pasalnya, tanaman organik satu ini merupakan sumber makanan sehat tanpa mengandung pestisida yang baik untuk tubuh manusia.